Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap di dalam sukacita dan di dalam anugerah Tuhan. Mari kita melanjutkan ringkasan dari FKKP tentang faktor-faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Sekali lagi, ini adalah faktor yang penting supaya Anda dan saya di dalam kehidupan gereja memiliki satu vitalitas, satu sukacita, satu semangat untuk memuliakan Tuhan. Kita masuk di dalam berita yang kedua, faktor mengikuti visi zaman yang telah lengkap dengan ketat melalui ministry zaman ini. Dikatakan di sini adalah mengikuti visi zaman. Visi adalah sesuatu hal yang tersembunyi. Kalau ini adalah visi ilahi, maka ada sesuatu hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Lalu visi ini perlu disingkapkan. Dan penyingkapan visi ini itulah wahyu. Begitu kita telah menerima penyingkapan visi ini, kita perlu merealisasikan visi ini menjadi ministry kita. Melayankan, mengerjakan sesuai dengan visi sedemikian. Dan di dalam kita meministrikan ini, kita perlu dikatakan di sini, kita perlu dengan ketat. Tidak boleh ada jeda yang bisa menyelewengkan kita. Sebaliknya ada visi dari Tuhan, diwahyukan kepada kita, dan menjadi ministry di dalam kita untuk kita realisasikan. Saudara-saudari, inilah berita yang kedua mengenai kita perlu mengikuti visi zaman ini yang telah lengkap dengan ketat melalui ministry zaman ini. Mari kita lihat bagian-bagian di dalamnya. Apakah visi zaman itu? Di dalam Amsal pasal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus setelah dia melihat visi bagaimana dia ditangkap oleh Tuhan, selamatkan supaya dia menerima amanat untuk melanjutkan kesaksian Tuhan. Maka di depan Raja Agripa, Rasul menyatakan terhadap visi atau penglihatan yang dari sorga itu, dia sepenuhnya taat, tidak pernah tidak taat. Dalam setiap zaman ada visi zaman itu. Dan orang-orang yang dipakai oleh Allah selalu mengikuti visi itu dengan ketat. Di dalam Kejadian pasal 6, ini adalah kisah Nuh, di mana saat itu orang-orang begitu rusak, bobrok. Mereka telah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan menemukan Nuh dan ditambah dengan keluarganya adalah seorang yang begitu berkenan di hati Allah. Maka Allah mewahyukan satu visi, yaitu membangun bahtera. Dan siapa saja yang masuk ke dalam bahtera itu akan mendapatkan keselamatan, diselamatkan dari air bah. Dan Nuh dengan seisi keluarganya mengikuti visi ini, dan di dalam penghidupannya dia menyelesaikan membangun bahtera. Di dalam Kejadian 12, ini adalah kisah Abraham yang menerima panggilan Allah. Dia melihat satu visi bagaimana Allah menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim untuk masuk ke tanah yang sudah dijanjikan. Di dalam Keluaran pasal 25-30, ini adalah kisah Musa, bagaimana dia dipanggil naik ke atas Gunung Sinai untuk melihat satu visi, yaitu pembangunan tabernakel. Dan begitu Musa turun dari Gunung Sinai, dia bisa memerintahkan bangsa Israel untuk melaksanakan pembangunan tabernakel. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 24-27, ini adalah Daniel menerima visi mengenai satu kelengkapan zaman, yaitu 70 kali 7. Dan di dalam masa sekarang ini, kita semua juga sedang memasuki perampungan dari
70 kali 7 minggu ini. Hari ini kita juga memiliki satu visi zaman yang lengkap, yaitu visi ekonomi kekal Allah. Saudara-saudari, visi ekonomi kekal Allah ini tak lain adalah Allah ingin menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Melalui inkarnasi, penghidupan insani, kematian, dan kebangkitan. Lalu dengan menjadi roh pemberi hayat, maka Allah menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Membuat manusia ini dilahirkan kembali, juga melalui proses sampai akhirnya sempurna, semulia, sama seperti Allah di dalam hayat dan sifat, namun bukan di dalam kealahan. Saudara-saudari, ini adalah visi yang lengkap di zaman akhir ini. Semoga Anda dan saya bisa melihat visi ini dan kita mengikuti dengan ketat, dan visi ini bisa menjadi ministry kita hari ini. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17, Rasul berdoa supaya Allah memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia ini juga adalah mengenal isi hatinya. Visi yang ada di dalam diri Allah sekarang diwahyukan kepada kita semua. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 2 juga Rasul mengatakan bahwa bagaimana dia mengemban satu tugas penyelenggaraan sebagai seorang pelayan dari ekonomi Allah yang telah dipercayakan kepadanya. Puji Tuhan, visi demikian juga dipercayakan kepada Anda dan saya. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 26 juga bagaimana Rasul waktu dia ditangkap oleh Tuhan, Tuhan mengamanatkan supaya dia membuka mata orang-orang sehingga mereka mendapatkan pengampunan dosa. Mereka bisa dibawa keluar dari kuasa iblis kepada Allah. Dan mereka juga mendapatkan bagian di dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini tak lain di dalam mereka mendapatkan diri Allah sendiri menjadi bagian yang mulia di dalam mereka. Saudara-saudari, kita harus mengikuti dengan ketat visi zaman ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus mengatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di sini Rasul mengajak orang-orang mengikuti dia, bukan mengikuti secara alamiah, tetapi mengikuti visi yang diterima oleh Rasul Paulus. Dan visi ini perlu dilihat oleh orang-orang yang di dalam satu garis ekonomi Allah. Sehingga hari ini Anda dan saya juga sama melihat visi yang ditampak oleh Rasul Paulus. Demikian juga Rasul terhadap visi ini dalam Filipi pasal 3, dia memiliki sikap melupakan yang di belakang dan berlari-lari ke depan untuk menjawab, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus terhadap visi yang dia terima, dia tidak kendor. Dia dengan setia, dia dengan sungguh-sungguh mengikuti visi ini. Dan dia teruskan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dan juga diteruskan hari ini, kita perlu mengikuti visi ini dengan ketat. Sehingga Anda dan saya menjadi orang yang bisa menggenapkan visi ini sampai kepada perampungan akhir. Bagian yang kedua, visi yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pemulihannya, visi Yerusalem baru. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa Yerusalem baru telah dibukakan di tengah-tengah kita dengan jelas, baik di dalam aspek kebenaran maupun di dalam aspek aplikasinya. Wahyu pasal 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini adalah ekspresi dari Yerusalem baru. Wahyu pasal 22 ayat 1-2, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini mengacu bagaimana penghidupan di dalam Yerusalem baru.
penuh dengan sukacita, ada sungai air hayat, ada pohon hayat yang menghasilkan buah. Ini talian adalah untuk penghidupan, untuk makan dan minum. Di dalam Roma pasal 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini mengacu pada bagaimana proses sampai kita akhirnya menjadi Yerusalem baru. Totalitas isi Alkitab adalah Yerusalem baru yang bukanlah bangunan fisik. Saudara-saudari, ada sebagian ajaran yang mengatakan Yerusalem baru adalah bangunan fisik. Sekali lagi, kita ditunjukkan di dalam Alkitab bahwa Yerusalem baru bukanlah kota yang mati, melainkan satu ekspresi yang hidup. Melainkan suatu perampungan akhir dari perbauran Allah Tritunggal yang melalui proses dengan manusia yang telah melalui proses. Jadi Allah Tritunggal yang telah melalui proses, tak lain adalah inkarnasi, penghidupan insani, melalui mati, bangkit, naik, dan menjadi roh pemberi hayat. Masuk ke dalam manusia yang juga melalui proses. Proses kita adalah tak lain adalah kita dilahirkan kembali sampai kita dimuliakan. Maka dari itu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, bahwa Yerusalem baru turun dari surga. Ini adalah dari Allah. Ini artinya Yerusalem baru ini melalui satu proses yang ilahi. Sehingga sampai akhirnya menjadi satu ekspresi yang sama dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 51, ini adalah satu serangkaian ayat. Bagaimana Allah yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di dalam ayat demi ayat, sampai pada puncaknya, Tuhan Yesus sebagai anak tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Ini menunjukkan Allah yang memiliki satu rencana dan dikerjakan di dalam manusia, sehingga manusia menghasilkan satu ekspresi yang sama dengan Allah. Yerusalem baru adalah perwujudan keselamatan lengkap Allah dengan aspek yuridis dan organiknya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini adalah aspek yuridis. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini mengacu kepada aspek organik. Jadi di aspek yuridis, bagaimana posisi kita dibenarkan melalui darah Yesus. Kita diampuni melalui darah Yesus. Lalu kita maju lagi di dalam aspek organik. Ini adalah orangnya kita. Bagaimana bukan hanya berdamai dengan Allah, tapi juga bersatu dengan Allah. Ini dikatakan juga di dalam Wahyu pasal 22:14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Membasuh jubahnya mengacu pada aspek yuridis dan hak untuk masuk dan menikmati buah dari pohon hayat, ini adalah aspek organik. Ini adalah supaya kita tersusun dengan diri Allah itu sendiri. Saat kita mengalami keselamatan organik Allah, kita semakin meningkat menjadi Yerusalem baru. Saudara-saudari, Anda dan saya menjadi orang Kristen, menjadi anak Allah, bukan status, melainkan satu pertumbuhan hayat, satu pengubahan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ini ada kita dilahirkan oleh firman Allah, dilahirkan melalui hayat Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, kita dikuduskan, kita diresap jenuhi oleh hayat Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, kita diperbarui pikiran kita, tekad kita, emosi kita. Bagaimana kita diserupakan dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, ini adalah transformasi kita. Di dalam satu tingkat kemuliaan kepada tingkat kemuliaan yang lebih besar. Saudara-saudari, ini adalah satu hak istimewa pengubahan hidup kita oleh firman Tuhan. Dan Roma pasal 8 ayat 29, kita semua akan diserupakan sampai serupa dengan putra sulung Allah, Yesus Kristus. Sampai pada puncaknya, Filipi pasal 3 ayat 21,
kita akan dimuliakan, kita dari tubuh yang hina ini, kita akan ditransfigurasi mengenakan tubuh yang mulia. Inilah saudara-saudari, kita mengalami keselamatan Allah yang semakin meningkat. Puji Tuhan, inilah pengharapan kita, pengharapan yang mulia. Kita memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru melalui ministri Roh itu yang mencakup ministri keadil-benaran dan ministri pendamaian bagi ekspresi kemuliaan Allah. Di sini katakan kita memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Kalau kita membaca Wahyu pasal 21 dan pasal 22, bagaimana Yerusalem baru, jalannya dari emas, pintunya dari mutiara, temboknya dari batu permata. Saudara-saudara, ini merupakan satu ekspresi yang perlu kita perhidupkan. Memperhidupkan jalan yang dari emas, menunjukkan bagaimana kita berjalan hari ini. Emas mengacu pada sifat Allah. Perjalanan kita perlu jalan di dalam hayat Allah yang murni, yang kudus. Bagaimana tembok, ini merupakan satu perlindungan, satu pertahanan. Ini juga terbuat dari batu permata. Batu permata mengacu kepada pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kita, yang menyalurkan hayat Allah ke dalam kita. Sehingga kita memiliki satu pertahanan, satu kekuatan, satu perlindungan dari serangan si jahat. Saudara-saudari, kita perlu mengerjakan Yerusalem baru. Di dalam setiap peristiwa, masalah, kita perlu mengambil Yerusalem baru sebagai jalan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Kita perlu hayat Allah yang murni. Kita perlu perlindungan, kita perlu pengerjaan Roh Kudus, kita perlu penebusan Kristus. Semuanya ini harus kita kerjakan. Dan ini adalah melalui ministri Roh itu yang mencakup ministri keadil-benaran. Ministri keadil-benaran ini mengacu kepada Kristus menjadi keadil-benaran kita. Yaitu oleh darahnya kita menjadi satu, memiliki satu penebusan. Dan juga ministri pendamaian yang membawa kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ke dalam roh kita, berjumpa dengan Allah, menikmati diri Allah. Saudara-saudari, inilah kita memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru melalui ministri Roh itu. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dikatakan, kita perlu meministrikan satu ministri pendamaian, yaitu membawa orang-orang di sekitar kita yang kita rawat, kita bawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga mereka dengan kita bersama-sama bisa menjadi satu ekspresi korporat Allah, itulah Yerusalem baru. Poin yang ketiga, amanat dan tanggung jawab pemulihan Tuhan dalam meministrikan visi zaman ini. Meministrikan ajaran sehat dari ekonomi Allah, melawan ajaran bidah perpecahan. Saudara-saudari, di dalam meministrikan visi ini, ada satu ciri-ciri tanggung jawab kita, yaitu bagaimana kita perlu meministrikan ajaran sehat yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berlawan dengan ajaran bidah, yang menyimpang dari firman Tuhan, juga yang memecah belah. Hari ini Anda dan saya terpelihara di dalam satu keesaan tubuh Kristus. Selanjutnya, ministry ini menghasilkan gereja-gereja lokal sebagai kaki pelita emas di dalam keesaan. Saudara-saudari, ministry yang kita terima hari ini adalah untuk membangun gereja sebagai satu kesaksian Tuhan di bumi ini. Sebagai satu kaki pelita emas yang bersinar terang di zaman kegelapan ini. Dan ini kita wujudkan di dalam keesaan. Dengan Kristus sebagai batu pondasi dan gereja lokal di mana kita berada sebagai tumpuannya. Ministry ini untuk mempersiapkan para pemenang untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Pemenang di sini adalah untuk menang terhadap dunia, menang terhadap dosa, menang terhadap semua perkara-perkara alamiah. Dan terhadap Kristus kita disusun menjadi mempelai perempuannya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua telah dipertunangkan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara-saudari, Anda dan saya yang dibentuk akhirnya menjadi mempelai perempuan Kristus, maka baik-baiklah ministry membawa kita semakin hari terus menikmati diri Tuhan menjadi satu pengubahan di dalam kita.
Selanjutnya ministry ini menguatkan kita untuk mengikuti Kristus dalam jalan salibnya, menyalurkan Kristus dalam kebangkitannya. Jadi hari ini ministry ini perlu kita lewati melalui jalan salib. Adanya satu kesulitan, penderitaan, janganlah membuat kita galau. Saudara-saudari, kalau kita bawa semuanya di dalam Kristus, kalau kita tahu ini memang satu hal yang Tuhan tetapkan, misalnya kesulitan pandemi di dalam masa pandemi ini, maka kita perlu melewati bersama dengan salib Kristus. Maka kita juga akan mengalami kebangkitan Kristus, satu kekuatan. Dalam Filipi pasal 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudari, kita juga perlu dicetak di dalam kematian Kristus, supaya kita tidak lagi hidup berdasarkan diri kita sendiri, melainkan kita hidup bersama berdasarkan dalam Kristus yang bangkit. Selanjutnya ministry ini menyusun kita dalam kebenaran, mengasuh dan merawat. Sekali lagi, ministry ini membawa kita dalam kebenaran firman. Juga mengasuh, yaitu membawa kita bersama-sama nyaman di dalam hidup gereja. Kita bisa menikmati dan juga merawat kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh. Di dalam Efesus pasal 5:26, dikatakan Kristus juga menguduskan gereja, menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara-saudari, Anda dan saya setiap hari kadang mengalami kecemaran dari dunia ini. Maka Anda dan saya sangat perlu firman Tuhan membasuh hati kita, membasuh semua adanya kita, sehingga kita semakin murni di dalam penuntutan pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Ministry ini membawa kita berfungsi untuk memberitakan Injil, bersaksi bagi Kristus. Saudara-saudari, di zaman akhir ini juga adalah pesan Tuhan supaya kita menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan dengan memberitakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1:8, supaya kita yang menerima Roh Kudus, kita bisa bersaksi dimanapun kita berada. Dan dalam Matius pasal 24 ayat 14, dikatakan di akhir zaman, firman, Injil kerajaan harus disampaikan, baru akan tiba dari kesudahannya semuanya itu. Saudara-saudari, inilah ministry yang hari ini sedang kita kerjakan. Dan terakhir, ministry ini membawa kita masuk ke dalam kebangunan baru di dalam realitas tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru. Semoga Anda dan saya bisa melihat visi zaman ini, lalu menjadikan visi ini ministry kita. Kita lakukan, kita kerjakan, kita perhidupkan, sehingga Anda dan saya masuk ke dalam satu kebangunan baru, yaitu satu kemuliaan yang bisa kita nyatakan bersama-sama di muka bumi ini. Semoga berita ini mendorong Anda dan saya semakin mengasihi Tuhan dan juga bersaksi bagi Tuhan, menyalurkan Tuhan kepada sesama kita semua. Mulia bagi Tuhan.